wahai para pejabat, ya, rejim, dengarkan apa yang kami serukan ini. Satu, dalam kitab I'anatul Mustafid bi Syarhi Kitab Tauhid, Imam Malik menyebutkan la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Umat di akhir zaman ini akan mengalami kerusakan, yang kerusakan itu tidak akan bisa diperbaiki kecuali hanya dengan satu cara yang dulu digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbaiki situasi kerusakan terjadi di manusia juga pada sistem. Jadi sekaligus mafhum apa yang dikatakan oleh Imam Malik, kerusakan ini terjadi adalah akibat dari apa yang dulu digunakan oleh Rasulullah dalam mengurus umat dan negara, sudah tidak lagi menggunakan cara-cara Rasulullah. Ya, apa yang digunakan oleh Rasul hari ini tidak dipakai, maka terjadilah kerusakan. Itu mafhum yang bisa kita tangkap dari perkataan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya dengan bunyi hadis, innamal imamu junnatun yuqatalu mi wara'i wa yuttaqabih. Sesungguhnya imam, pemimpin itu adalah laksana perisai yang bisa menjaga rakyat dari serangan musuh, baik serangan musuh yang bersifat militer, fisik, ataupun non fisik, termasuk penjajahan ekonomi, penjajahan di bidang hukum dan keamanan dan lain-lain. Itu umat akan terjaga, rakyat akan terjaga ketika ada imam. Kalau imamnya tidak ada, maka rakyat diserang oleh musuh dari semua penjuru, dari semua arah. Dan kemudian Nabi menyebutkan fungsi kedua adalah wayut taqabih. Dengan adanya kehadiran imam, rakyat terjaga, terpelihara. Ya, sudah disebutkan sebagai benteng, ya. Kemudian juga sebagai penjaga, al-wiqayah. Nah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada dan seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan bisa mendengarkan seruan ini, ya. Berikutnya, apa yang disebut dengan imam, ya, dalam hal ini bahasanya adalah pemimpin. Mungkin masih bersifat umum, nanti perlahan akan saya sampaikan lebih khusus maknanya. Baik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan Imam Ibnu Taimiyah masyhur sekali, kata beliau, yajibu ayyu'raf anna wilayata amrin nas min a'dhami wajibatid din. Manusia wajib mengetahui bahwa kepengurusan kepemimpinan, ya, untuk mengurus manusia itu adalah termasuk syariat agama yang paling agung, kewajiban agama yang paling besar. Balla qiyama lid-dini illa biha. Bahkan agama tidak akan bisa tegak kecuali dengan kepemimpinan, dengan pemerintahan, ya, yang dimaksudkan tadi. Li'anna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima'. Wala budda indal ijtima' min ra'sin. Karena kemaslahatan manusia itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya persatuan. Dan ketika bicara tentang persatuan, wajib adanya kepala. Wajib adanya kepala. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum atau kama qala. Kata Nabi, saking pentingnya umat ini punya kepala, punya pemimpin, beliau tegaskan apabila 3 orang dari kalian melaksanakan safar, ya, bepergian, maka harus mengangkat salah seorang darinya menjadi amir, pemimpin safar, ya. Bayangkan saudara-saudara sekalian, umat Islam hari ini yang jumlahnya di dunia miliaran, hari ini nggak punya pemimpin, nggak punya kepala, nggak punya imam. Ya, imam yang dimaksud, yang dianggap, yang diterima, yang dibenarkan, yang sahih menurut timbangan syariah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya Imam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan wali annallaha ta'ala aujabal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wala yatimmu dzalika illa biquwwatin wa imarah. Berikutnya bahwa umat ini penting, wajib punya pemimpin, punya kekuasaan, karena Allah Ta'ala telah mewajibkan tugas amar ma'ruf nahi munkar, yang tugas ini tidak akan sempurna illa biquwwatin wa imarah, kecuali harus dengan kekuatan dan pemerintahan. Nah, ini makin spesifik ini. Kalau tadi bahasanya imam mungkin masih umum, ya. Nanti ada orang menduga imam masjid, imam sholat juga. Nah, ini sebenarnya lebih mengkerucut. Yang dimaksud adalah imam, pemimpin, kepala negara, berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Nah, yang dimaksud lagi, saya akan lebih khususkan lagi. Imam yang dimaksud, kepala negara yang dimaksud di dalam Islam itu apa? Tidak ada lain kecuali yang tertera di dalam banyak ayat, baik itu secara mantuk atau mafhum, yang dijelaskan dalam banyak hadisnya Nabi, ataupun juga yang merupakan ijma' para sahabat, yang merupakan ittifaq al-a'immatul mujtahidun. Pemerintahan yang dimaksud, kepala negara yang dimaksud adalah khalifah. Salah satunya apa yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan apa yang disebut dengan khalifah, kepala negara, yang negaranya disebut khilafah. Beliau katakan al-khilafah ri'asatun amatun lil muslimina jami'an. Khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Nah, jadi tidak seperti sekarang nih, umat Islam yang jumlahnya banyak tidak punya pemimpin. Ada mengklaim dirinya sebagai pemimpin, jumlahnya banyak, hukumnya tidak berdasarkan hukum syara, maka pemimpin-pemimpin tersebut tidak muktabar dalam mi'yari syar'i, tidak sahih dalam timbangan hukum syara. Oleh karenanya maka kacau terus situasi bernegara ini, ya. Itu satu. Yang kedua, kata Imam As-Suyuti, khilafah itu esensinya adalah liiqamati ahkamil Islam. Jadi pemerintahan negara, ya, yang dipimpin oleh seorang khalifah, tujuannya untuk menegakkan syariat Islam, mengurus, meriayah, merawat, menjaga, memelihara, ya, seluruh rakyat, baik itu yang beragama Islam ataupun yang di luar penganut agama Islam, bil ahkami syariah, dengan hukum syariat Islam. Nah, yang ketiga, khilafah itu intinya adalah walihamlid da'watil islamiyati ilal alam. Jadi untuk kemudian mendakwahkan syariat Islam ke seluruh penjuru dunia, agar dunia berhenti, ya, dari berbagai kejahatan dan kezaliman, dipenuhi dengan keadilan. Ini yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas yang dimaksud di sini adalah khilafah. Karena hanya khilafahlah yang bisa menegakkan syariat Islam secara kafah,
secara utuh, secara sempurna. Dan hanya dengan penerapan syariat Islam yang kafah itulah segala macam bentuk kejahatan, niat jahat dari rejim ataupun juga oligarki, kekuatan asing ya yang akan mengendalikan negara kita, itu tidak akan terjadi. Sekali lagi saya mengimani ayat, demi Allah ketika negara kita menerapkan syariat Islam yang sempurna, tentu sekaligus dengan sistem pemerintahan khilafah Islamiyah, maka negara ini tidak akan terus menerus diserang dengan berbagai kezaliman. Kalau dulu dijajah sama Belanda bule, sekarang kita ini dijajah sama Londo Ireng, Belanda hidung, Londo Ireng. Artinya apa? Penjajahnya nggak perlu datang secara fisik ke sini, tapi cukup mereka hanya menggelontorkan dana untuk kemudian membuatkan pesanan, buatkan undang-undang ini dan itu, termasuk ini rencana menaikkan BBM ini. Demi Allah ini mendolimi rakyat, menyengsarakan rakyat dan menguntungkan majikan mereka. Siapa? Asing dan asing. Wajib kita tolak. Takbir. Jadi ini tidak akan terjadi kalau menerapkan syariat Islam. Tetapi syariat Islam yang kafah, sekali lagi, bukan hanya syariat Islam yang hanya seperti sekarang umumnya dibahas di masjid-masjid, cuma bab akhlak, bab ibadah, seperti itu. Karena terus Islam yang menyangkut tentang bagaimana tata cara kelola migas, ya, tata cara kelola laut segala macam, itu jarang disampaikan. Maka kewajiban kita hari ini mengingatkan ya kepada seluruh bangsa Indonesia, jangan alergi dengan Islam, jangan takut dengan Islam. Itu seruan pertama, karena sekarang lagi ada virus yang namanya Islamofobia ya. Jadi siang malam rakyat Indonesia termasuk umat Islam ditakut-takutin dengan syariat Islam. Seakan-akan Islam itu ancaman. Demi Allah, Islamlah satu-satunya syariah yang akan menyelamatkan bangsa ini, umat ini. Takbir. Demi Allah, Islam, terjadilah Indonesia yang kaya raya ini tetapi tidak mensejahterakan rakyatnya. Takbir. Begitu. Yang kedua,